Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali alhamdulillah pada pagi hari ini dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada Abwabus Sifatis Shalah, kumpulan bab hadis tentang sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada pagi hari ini ke bab berikutnya, bab yang ke-29. Imam Al-Bukhari berkata, Babu jahril imami bit-ta'mini. Bab imam mengeraskan mengucapkan amin. Bab imam mengeraskan bacaan amin. Ini perlu ditaklik. Pada bagian mana yang perlu ditaklik? Di sini kan disebutkan bahwa imam mengeraskan bacaan amin dalam sholat. Ini tidak semua sholat, karena sholat zuhur dan sholat asar itu tidak dikeraskan. Itu ta'liknya, karena kalau tidak ditaklik mungkin akan difahami bahwa sholat zuhur dan asar pun aminnya keras juga. Waqala, dan berkata Atha bin Abu Rabah, Amina. Amin adalah doa. Amin adalah doa. Artinya, kabulkanlah. Ammana mengucapkan amin. Ammana mengucapkan amin. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, Waman dan Makmum, Waro'ahu yang di belakangnya. Hatta inna lil masjidi, sesungguhnya sampai sesungguhnya di masjid itu lalajatan, terdengar gemuruh dengan amin. Ini menunjukkan bahwa yang mengucapkan amin secara keras imam berikut makmumnya, sehingga masjid itu gemuruh dengan suara amin. Imam Al-Bukhari di sini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wakana, dan ada Abu Hurairah yunadi, memanggil.
Al-imam imam. La tafutni, jangan lewatkan aku. Bi amina, dengan amin. Jangan lewatkan aku dengan amin. Jangan lewatkan aku dengan amin. Maksudnya ketika waladhdallin diucapkan oleh imam, sudah dipastikan Abu Hurairah sudah berada dalam sholat. Ini karena berdasarkan riwayat yang lain, imamnya itu Abu Hurairah masih meluruskan shaf, imam sudah waladhdallin duluan. Maka khawatir itu terjadi, Abu Hurairah bilang kepada imam, imamnya itu Marwan bin Hakam. Artinya jangan mulai dulu sholatnya. Kita lagi merapihkan shaf. Agar kami tidak terlewatkan mengucapkan amin dalam keadaan sholat. Imam mengucapkan waladhdallin dan amin, maka makmum mengucapkan amin. Dan itu kan tentu kesunahan ini akan diraih apabila makmum ketika imam amin, itu makmum sudah dalam keadaan sholat bersama imam. Bukan di luar sholat si makmumnya. Waqala, dan berkata Nafi'un Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar. Kata Nafi', karena ada Ibnu Umar la yada'uhu, tidak meninggalkan amin. Tidak meninggalkan amin. Wa yahudduhum, dan mendorong orang-orang untuk mengucapkan amin, memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Wa sami'tu, dan aku mendengar, kata Nafi' minhu dari Ibnu Umar, fi zalika, tentang amin ini, khairan, kebaikan. Artinya menyebutkan pahala daripada amin tersebut. Menyebutkan pahala dari amin tersebut itu Ibnu Umar. Tidak pernah meninggalkan mengucapkan amin. Ini semuanya menjadi petunjuk bahwa imam itu mengeraskan bacaan amin. Ini pun hanya untuk sholat, yang dibaca keras Al-Fatihahnya. Berarti maghrib, isya, dan subuh. Artinya walaupun Imam Al-Bukhari tidak mengatakan ini khusus untuk sholat jahriyah, sholat yang bacaan Al-Qur'annya keras, kita sudah tahu di situ berdasarkan ciri-ciri bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah imam mengeraskan bacaan amin dalam sholat jahriyah. Karena masa iya Imam Al-Bukhari mengatakan imam mengucapkan amin secara keras dalam semua sholat, termasuk sholat zuhur dan sholat asar, itu tidak mungkin. Itu penting ditalik ya, karena suka ada yang nanya itu. Gimana mengucapkan amin?
Sholat apa? Saya bilang. Dalam sholat, enggak kan sholat zuhur mah enggak begitu. Kalau berjamaah, jarang ya enggak. Kalau sholat zuhur dan asar itu enggak, aminnya enggak keras. Baik, seperti ini. Seperti orang-orang apa eh, bacaan Al-Fatihahnya disirkan atau dijaharkan. Kayak begitu tuh. Kalau baca Al-Fatihah itu bismillahnya dijaharkan atau disirkan. Dibaca keras basmalahnya atau dibaca pelan. Saya pasti nanya, sholat apa? Sholat zuhur. Ya, sholat asar. Karena mereka suka nggak misah-misah itu. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-29, kitab yang ke-12, hadis yang ke-50, nomor hadis 761. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Yusufa, kami telah disampaikan hadis oleh Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarona Malikun, kami telah disampaikan berita hadis oleh Imam Malik an Ibni Syihabin. Imam Malik penerima hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib. Ibnu Syihab menerima hadis dari Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salamata ibni Abdurrahmani, dan menerima hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman annahuma, bahwa sesungguhnya Abu Sa'id mohon maaf bahwa sesungguhnya Sa'id ibnu Musayyab dan Abu Salamah ibnu Abdurrahman akhbarahu telah menyampaikan hadis kepada Ibnu Syihab an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza ammana, apabila mengucapkan amin al imamu imam, fa aminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu, karena sesungguhnya man, barang siapa, wafaqo, bertepatan, sesuai, takminuhu, ucapan aminnya, takminal malaikati, dengan aminnya malaikat, ghufiro, maka diampuni, lahu, untuknya, ma, dosa, ma, sesuatu, taqaddama, yang telah lalu, min dan bihi, dari dosanya. Waqal, dan berkata Ibnu Syihabin, Ibnu Syihab, wakana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan, amina, amin. Yaqulu, mengucapkan amin. Rasulullah mengucapkan amin. Kata Rasulullah, apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan imam itu mengucapkan amin secara keras. Terus makmum keras tidak mengucapkan aminnya. Di sini ada petunjuk makmum pun mengucapkannya dengan keras juga sama. Dikuatkan dengan asar yang sebelumnya bahwa Abdullah ibnu Zubair bersama makmum di belakangnya mengucapkan amin sampai masjid itu gemuruh. Berarti imam membaca amin secara keras dan makmum pun membaca amin secara keras. Di sini diketahui bahwa apa? Bahwa amin yang dibaca keras ini hanya dalam sholat yang dibaca keras saja. Fokusnya ke situ ya. Jadi fokus hadis ini kebacaan keras dan aminnya pun juga dibaca keras. Imam baca amin dengan keras, makmum membaca amin dengan keras. Maka iza ammana al imamu fa aminu. Kalau kita salah memahami dan tidak fokus kepada bacaan keras amin imam di sholat yang bacanya keras, maka seakan-akan kalau sholat sendiri nggak ada aminnya. Coba perhatikan. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah. Loh, kalau sholat sendiri gimana? Ayo loh, ya. Bukan begitu maksudnya. Di sini tuh mengeraskan bacaan amin maksudnya. Mengeraskan bacaan amin. Adapun mengucapkan aminnya, baik sholat sendiri maupun menjadi makmum maupun menjadi imam dan termasuk di dalam sholat yang bacaannya pelan pun ya tetap sunnah mengucapkan amin. Adapun di sini ketika imam mengucapkan amin maka kamu mengucapkan amin. Ini terkait dengan bacaan keras gitu ya. Jangan sampai begini misalkan imamnya membaca amin dengan pelan makmumnya keras amin kan nggak cocok juga. Nggak begitu maksudnya. Difokus di situ ya. Paham nggak? Tahu nggak paham lagi. Bukan nggak paham sih, paham cuman kecepatan ngejelasinnya. Siapapun orang yang aminnya sesuai dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini seakan-akan apa? Seakan-akan kesunahan amin ini hanya ketika dalam proses berjamaah saja dan hanya ketika di sholat yang suaranya dibaca keras. Padahal di sini tidak sedang menjelaskan kesunahan mengucapkan amin. Jadi hadis ini tidak sedang menjelaskan kesunahan membaca amin, tetapi kesunahan mengeraskan bacaan amin bagi imam. Saya ulangi, hadis ini tidak sedang menjelaskan kesunahan mengucapkan amin, tetapi kesunahan imam mengeraskan bacaan amin. Kalau hadis ini sedang menjelaskan kesunahan membaca amin, berarti amin itu hanya sunnah dalam sholat berjamaah saja. Sholat sendiri nggak baca amin dong. Kalau hadis ini digunakan dalil sebagai kesunahan mengucapkan amin.
kalau hadis ini dijadikan dalil bahwa atau dijadikan dalil tentang kesunahan mengucapkan amin, maka mungkin akan dipahami bahwa amin itu hanya sunnah diucapkan dalam sholat jahriyah saja. Nah, maka ini fokus ke bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, kesunahan imam mengeraskan bacaan amin dan makmum mengucapkan amin juga dengan keras seperti imam di dalam sholat jahriyah. Dan ada keutamannya, siapapun yang aminnya bersesuaian dengan amin malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang sesuai dengan yang dimaksud sesuai dengan aminnya malaikat itu waktunya sesuai bareng atau bersamaan, atau yang sesuai dengan malaikat itu adalah kekhusyuannya dalam mengucapkan amin. Ini masih ada beberapa yang harus ditaklik. Ada yang harus ditaklik ya, tapi waktunya sudah keluar di eh, pertambahan waktu ini kalau dalam sepak bola ya. Pertambahan waktu karena dimulainya telat ya. Baik, itu barangkali pada pagi hari ini ada beberapa yang belum saya taklik. Misalnya gini, bagaimana kalau membaca amin sendirian, dan bagaimana kalau membaca amin itu di sholat zuhur, sholat asar, begitu ya. Dan diperhatikan apakah keutamaan mengucapkan amin di sini dapat, itu diampuni dosa-dosa. Nah itu belum saya taklik kan, ya. Maka kita bahas besok saja, ya. Besok masih tentang amin, tapi fokus ke keutamaannya. Sehingga akan dibahas bagian-bagian yang belum terbahas oleh hadis yang tadi. Hadis yang tadi itu hanya kesunahan mengeraskan amin bagi imam, dan makmum juga disunahkan mengeraskan dalam konteks sholat yang imamnya mengeraskan aminnya. Kenapa Imam Al-Bukhari membuat bab mengeraskan ini ya? Karena dalam mazhab yang lain, misalkan mazhab Imam Abu Hanifah, itu amin itu tidak dikeraskan. Waktu di Uzbekistan, saya berjamaah subuh, ya. Terus imam bilang, waladhdallin. Terus Fatih, amin. Sendirian saja, yang mau yang lain pada diem. Karena kita kebiasaan di Indonesia atau di mana-mana, amin itu dikerasin. Di Uzbekistan, mazhab Hanafi, itu aminnya nggak dikerasin. Nggak ada yang bilang amin seluruh makmum. Kemungkinan orang-orang berkata, aduh, lucu jadinya. Amin sendirian, ya. Karena mengambil mazhab Imam Abu Hanifah di situ, mazhab Hanafi yang aminnya pada saat itu untuk di Uzbekistan itu tidak dikeraskan aminnya. Nggak tahu tuh kalau mazhab Hanafi yang ada di Amerika dikerasin apa enggak aminnya, ya. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah juga tetap baca amin, tetapi tidak dikeraskan gitu, ya, tidak dikeraskan. Nah itu bisa ditalik sekalian besok, ya.
tentang amin ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung terus dakwah Hufaz Indonesia Murojaah menjelang Ramadan ini, banyak kegiatan yang penting dan bermanfaat di Indonesia Murojaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.